warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner, yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata. Senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya, saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless. Seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Akhir itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara. Tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi. The best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967? Sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir. Ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang, itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Lah orang-orang Tionghoa puhao isi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan. Saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dinamis, dan sound mind. Pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat. Karena yang dilihat tuh semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah. Dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya. Dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Pagi yang Kau jadikan buat setiap kami. Terima kasih buat segalanya. Kami mau kembali bersyukur. Kami mau kembali beribadah kepadamu. Kami mau bawa korban pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami tidak berada di tempat yang sama, di rumah kami, di kamar kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan, tapi kami mau sama-sama bawa pujian kami Tuhan bagimu. Terima kasih, biar dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai kami, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami.
memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang bertatas pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan lagu ini sama-sama. Haleluya. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Mari sama-sama. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory to God. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Heavenly King, Lamb of God, for you alone God, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorify your name, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari dengan segenap hatimu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes, Lord, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari saudara saja katakan sama-sama. Oh God, we worship you. Oh God, I worship you.
be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari sekali lagi, oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorify your name. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Mari sekali lagi, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami Raja, kami bawa syukur kami Tuhan. Oh, buat Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Be glorified your name, be magnified, Heavenly King, Lamb of God. Thank you Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih sayangmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Abba. Oh, be glorified, be magnify your name. Ditinggikan, dimuliakan namamu selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu, buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Engkau membayar setiap hidup kami, bukan emas maupun perak, tapi dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Dan bahkan terima kasih buat kebangkitan-Mu. Kau menyatakan Kau Tuhan, Kau Raja, Tuhan yang perkasa. Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan, dan Kau berdaulat segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami gak usah takut dan khawatir dan gentar, karena Kau berdaulat segala sesuatu Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau bawa pujian, kami penyembahan kami Tuhan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things. For from
let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Bawa segalanya dari Engkau ya Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. Oh, you are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all, ya Tuhan. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Segala berasal daripadamu Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes Lord, yes Lord. You are worthy of it all. Yes Lord Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari sekali lagi sama-sama. You are worthy. You are worthy of it all. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagimu. You are worthy of it all. For from you are all, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are, Lord. For from you are all things, and to you are all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Jesus, you deserve the glory. Haleluya. Beri tepuk tangan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat Tuhan. Segala berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu Tuhan. Segala sesuatu akan lenyap, bumi ini akan berlalu Tuhan. Tapi yang satu tinggal tetap, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu, kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, pagi hari ini juga kami mau bawa bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami lepaskan berkat-Mu, kami lepaskan damai sejahtera-Mu. Kami katakan shalom, shalom buat Indonesia Tuhan. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan ketenangan, berikan ketabahan Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Setiap roh ketakutan kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Digantikan dengan ketenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintah kami. Buat setiap
Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan seluruh pemerintah yang ada, Tuhan jajaran yang ada, Kau berikan hikmat, Kau berikan ketenangan Tuhan, Kau berikan yang datang daripadamu Tuhan, ketabahan, kekuatan ya Tuhan, sehingga boleh memutuskan hal-hal yang tepat Tuhan untuk melalui badai ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap para dokter, suster Tuhan, tenaga medis yang ada, Kau juga memberikan mereka hikmat dan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus limpahkan ya Tuhan, ketabahan buat bangsa negara kami. Kami berdoa pembalikan keadaan boleh terjadi buat bangsa negara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan supranatural terjadi Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami katakan datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia seperti di dalam sorga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau yang melindungi dan menolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Jadi kami juga berkat, jadi saksi kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Engkau Raja yang hebat, Engkau Raja yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Mari warga kerajaan berkata sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sama-sama kita pujian ini, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
teguhkan hatiku. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya padamu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh melalui hari lepas hari bersama dengan Engkau. Engkau sudah memelihara kami, menjagai, melindungi setiap kami sampai hari ini. Musim demi musim kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Apapun musimnya, kami percaya Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Dan musim yang ada sekarang pun kami akan lalui bersama dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang goyah. Semua boleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati, biar kebenaran-Mu menguatkan setiap kami ya Tuhan. Jamah lawat kami semuanya. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa kami dan syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya terus sampai hari ini. Saya percaya saudara dilindungi oleh Tuhan. Sudah dipelihara sempurna. Dan sudah tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Sudah terus bawa ucapan syukurmu di tengah-tengah kondisi yang ada ini. Latih terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu menjadi kekuatan kita. Bersukacita terus di tengah-tengah keluarga masing-masing. Di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang, sambil kita menyiapkan terus, melatih terus iman kita, melatih terus spirit roh kita kembangkan terus pertumbuhan rohani kita di tengah-tengah kondisi yang ada ini. Saya ingin membagikan ini buat setiap kita. Saya berdoa tidak ada seorang pun dari jemaat Tuhan yang goyah. Semua tetap dalam kekuatan Tuhan senantiasa. Saudara, Tuhan yang menciptakan memang musim demi musim. Ya. Karena firman Tuhan berkata Dia ciptakan semua musim. Jadi kalau kita menghadapi musim sekarang ini pun, saya percaya musim akan berlalu. Tidak akan pernah tetap selama-lamanya dalam musim yang ada ini.
Bapak Miles Monroe pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang permanen kecuali Tuhan dan janji-janjinya. Jadi tidak ada yang permanen, saudara. Masalah apapun, musim apapun, semua punya masa expirednya. Tapi kita harus lalui, saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa pada waktu kita ada musim yang seperti ini sekarang ini, kesulitan, krisis dan sebagainya. Kita harus lalui. Supaya di tengah-tengah krisis ini, orang-orang yang berharap, saya percaya adalah hal supranatural yang Tuhan perbuat atas kita. Ada banyak hal, saudara. Saya pikir tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan krisis demi krisis kita alami. Saya tahu Tuhan punya tujuan di dalamnya. Masing-masing kita, setiap pribadi, saudara harus belajar membuka diri kepada Tuhan. Tuhan sedang ngajar saya apa? Saya masih belajar apa Tuhan di tengah-tengah krisis ini? Terlebih di tengah-tengah keluarga yang ada sekarang ini. Saudara, kita harus mempersiapkan diri. Sekali lagi saya harus ngomong ini, kita harus mempersiapkan diri untuk situasi-situasi yang tidak pernah kita duga. Situasi-situasi di mana kita tidak bisa kendalikan semuanya. Termasuk musim sekarang ini, kita tidak bisa kendalikan semuanya. Tapi saudara harus mempersiapkan diri. Ini waktu yang tepat, saudara. Kita mulai ubah semua prioritas hidup kita mungkin yang salah selama ini. Kita harus atur ulang. Saya tahu ada pembelajaran banyak, saudara, pada waktu krisis itu datang. Termasuk hidup saya. Ini waktu yang tepat untuk saudara bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita atur ulang prioritas demi prioritas dalam kehidupan kita. Ada yang salah. Kalau ada pengejaran selama ini yang keliru dalam hidup ini, kita harus atur ulang, saudara. Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan tatanan firman yang Tuhan mau. Yang permanen itu cuma Tuhan kita dan janji-janjinya. Makanya kita ini harus hidup terus di dalam janji-janji dan kepada Tuhan sendiri. Kita punya prioritas yang benar dalam kehidupan ini. Semua ada musimnya. Kasih tahu suami, istri, anak-anak. Kasih tahu mereka semua ada musimnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang sifatnya permanen. Termasuk musim corona, COVID-19. Semua akan berlalu. Tidak selama-lamanya, saudara. Tapi jangan saudara keluar dari musim ini tanpa kita belajar sesuatu. Karena Tuhan pasti izinkan ini karena kita mesti belajar. Ada yang Tuhan ajar buat kita. Bahkan mungkin beberapa orang Tuhan didik buat kita. Saya pikir kadang-kadang Tuhan perlu ombak besar untuk menyadarkan kita. Atau kadang-kadang Tuhan kasih ombak-ombak kecil untuk menyadarkan kita. Ada orang-orang dengan ombak kecil bisa sadar, saudara. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang butuh ombak besar, baru dia sadar. Ya. Saya pikir kita tidak perlu ombak yang lebih besar untuk kita sadar, saudara. Sebab kita belajar introspeksi diri di tengah-tengah ombak demi ombak yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Kalau musim ini berlalu, Alkitab pernah berkata bahwa ratapan kita akan diubah menjadi tari-tarian. Sorak-sorai bersama-sama, saudara. Sebab itu latih terus iman kita, latih terus kehidupan kita, latih hubungan kita dengan Tuhan. Terus bangun itu di tengah-tengah krisis yang ada ini. Kita bangun betul-betul, saudara. Kita siapkan betul-betul hidup kita. Ada beberapa hal yang kita perlu belajar dan saya ingin sampaikan pagi hari ini buat jemaat Tuhan. Karena saya tahu ada begitu banyak beragam reaksi dari setiap kita. Ada begitu banyak. Tapi saya tahu krisis ini akan mendorong banyak yang di dalam kita keluar. Saya melihat ada banyak kita, apa yang selama ini tidak pernah dikerjakan. Karena ada krisis, saudara. Karena krisis itu mendorong keluar yang di dalam. Krisis itu membawa keluar yang di dalam itu. Baik keterampilan, baik kreativitas, semua potensi kita. Kalau kita bisa punya sudut pandang yang benar, kalau kita bisa berespon benar, yang di dalam ini akan keluar untuk memuliakan Tuhan. Saya bangga dan saya bersyukur ada banyak orang berespon dengan benar. Sebab itu latih terus, saudara. Ya, karena
saya tahu ada banyak hal di dalam diri kita yang Tuhan sedang dorong keluar lewat krisis demi krisis. Asal kita responi dengan benar. Responi dengan ucapan syukur. Ada banyak kreativitas muncul di tengah-tengah krisis demi krisis ini. Saya lihat di medsos, beberapa jemaat saya lihat begitu kreatif. Yang dulu mungkin tidak pernah dilakukan, tapi karena krisis dikerjakan. Yang dulu tidak pernah buat sesuatu, keterampilannya tidak pernah dibuat, tetapi karena krisis ini makin terampil. Ya. Luar biasa saudara, makanya itu hal-hal baik yang kita mestinya syukuri bersama-sama. Ingat saudara, semua ada musimnya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama nyanyikan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jangan lewati musim ini tanpa kita belajar sesuatu. Sekali lagi saya tekankan, krisis Tuhan izinkan karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Maka setiap kita harus kenali, harus ngerti karena proses masing-masing kita berbeda-beda. Makanya kenali, buka hati kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau ajar, apa yang Tuhan mau didik buat saya, masing-masing kita. Supaya kita keluar dari musim ini, kita harusnya menjadi semakin kuat. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Kehidupan kerohanian kita makin bertumbuh, kedewasaan kita makin bertumbuh. Mungkin yang di luar secara jasmani tidak banyak berubah, enggak apa-apa. Yang penting di dalam kita itu berubah luar biasa. Karena Tuhan bekerja di dalam ini. Karena Tuhan bekerja di hati kita. Saudara dengar, hati saudara jauh lebih berharga daripada hal-hal yang lain, saudara. Saya belajar sesuatu. Yang pertama, ini yang saya mau sampaikan. Kita mesti belajar di tengah-tengah krisis. Yang pertama adalah hiduplah terus dalam kerukunan, saudara. Sebab
Kekuatan kita pertama memang dari Tuhan. Yang kedua, kekuatan kita kalau kita ada di dalam keluarga, saudara. Makanya Tuhan izinkan saudara hidup sekarang banyak dengan keluarga. Pakai waktu-waktu itu. Yang ada ini saudara, suami istri bersama anak-anak. Untuk bangun hubungan yang lebih kuat, saudara. Karena kerukunan ini, itu yang membuat kita bertahan di tengah-tengah krisis. Jadi yang pertama, kekuatan kita memang datang dari Tuhan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga kita. Itu punya peran penting untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah krisis. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur pasal 133 dari versi firman Allah yang hidup. Mazmur 133. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak, yang dicurahkan ke atas kepala Harun, lalu mengalir ke janggut dan pinggiran jubahnya. Kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon, di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem, Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu saya membaca ini, Tuhan luar biasa. Ada hal yang mungkin sepele, tapi saudara bisa lakukan, ini namanya kerukunan. Bukan berarti semua harus sama, enggak saudara. Justru di tengah keberagaman itu, kasih Tuhan kita praktekkan hari lepas hari. Kita ciptakan kerukunan itu. Saudara, Alkitab jelas ngomong seperti ini. Yang pertama, kerukunan itu sama berharganya dengan pengurapan yang harum. Rupanya kerukunan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara. Makanya itu tempat di mana Tuhan hadir. Tempat di mana Tuhan suka ada di situ. Yang namanya kerukunan, saudara. Bukan berarti tidak ada konflik. Ada tetap, saudara. Tapi di tengah-tengah konflik ada kasih Tuhan. Yang kita hidupi bersama-sama untuk makin kuat bersama-sama. Jadi saya lihat dari ayat ini, kerukunan itu tempat yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya itu tempat di mana Tuhan suka. Dan saya percaya dia akan hadir di tengah-tengah kerukunan. Tengah-tengah keluarga yang harmonis, suami istri bersama dengan anak-anak, bersama dengan mertua, saudara. Di tempat sekarang ini, saudara bisa berkumpul bersama-sama. Itu adalah tempat yang menyenangkan. Kerukunan. Yang kedua dikatakan di situ, kerukunan itu menyegarkan, saudara. Saya tahu ini proses di mana kecemasan, ketakutan yang semakin kuat karena krisis ini. Orang makin khawatir dan sebagainya. Tingkat stres, depresi orang makin besar. Tapi Alkitab ngomong jelas kalau ada kerukunan. Kerukunan itu menyegarkan kita, saudara. Di tengah-tengah krisis kita akan lalui dengan kesegaran kalau kita rukun, saudara. Jadi yang pertama saya belajar ini, hiduplah terus dalam kerukunan. Karena Alkitab ngomong itu, yang pertama kerukunan itu sama berharganya dengan pengurapan yang harum. Yang kedua, kerukunan itu menyegarkan. Saya tahu tidak mudah beberapa orang yang biasa beraktivitas keluar, sekarang harus diam di rumah. Saya tahu, saya menyadari prosesnya memang berat. Orang gampang emosi sekarang, orang gampang tersulut emosi. Karena mungkin tingkat stresnya semakin besar. Suami istri mungkin mudah untuk konflik. Tapi dengar saudara, kalau kita mau berkat Tuhan diperintahkan turun. Kita mau tidak mau harus kejar ini bersama-sama. Kenapa orang konflik? Karena keegoisan kita masing-masing. Suami dan istri. Ini waktu yang terbaik saudara bersama-sama. Ayo kita tinggalkan, ayo kita kikis semua kesombongan masing-masing. Keegoisan. Hanya untuk kerukunan ini. Karena ada dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sesuai ayat firman tadi kalau kita rukun bersama-sama. Bahkan ayat yang terakhir dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ada kehidupan surga di tengah-tengah keluarga kita. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Ini kekuatan di mana kita bisa akan lalui musim ini bersama-sama. Ini yang membuat kita segar, saudara.
Bahkan saya ngomong ini membuat imun tubuh kita makin kuat, saudara. Karena ada kesegaran ini. Mudah dengan ciptakan kerukunan. Kita Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo kita bangun kerajaannya datang di tengah-tengah kita. Karena kerajaannya itu berisikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu. Kita harus bangun terus menerus. Kita harus menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kita, saudara. Sebab itu ayo saya mengajak keluarga demi keluarga, Bapak Ibu. Ini musim, ini krisis yang Tuhan izinkan. Untuk kau melihat prioritas penting, keluargamu itu lebih penting dari semua harta benda yang kita miliki. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud baik di dalamnya lewat krisis ini. Dan yang pertama, ayo jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan. Baik dalam keluarga, baik dalam komunitas dan sebagainya. Ciptakan itu bersama-sama. Saya tahu tidak mudah, tapi saudara harus ciptakan. Harus bangun. Buang semua keegoisan kita. Buang semua kesombongan kita. Ayo bersama-sama melalui ayat Mazmur 133. Ada berkat yang Tuhan perintahkan kalau hidup dalam kerukunan. Wow. Kasih tahu suami istri anak-anak, ayo hidup rukun. Ayo hidup rukun. Haleluya. Yes. Yang pertama yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Dalam keadaan yang sekarang ini. Kita belajar sesuatu. Yang kedua, yang pertama kita hidup dalam kerukunan. Bangun itu terus Bapak Ibu ya. Bangun terus. Yang kedua adalah dengan krisis ini kita diajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Saya pikir ini sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Pemimpin rohani kita sudah sampaikan setiap awal tahun. Hiduplah sederhana. Dan hari-hari ini kita tidak mau tidak mau kita belajar betul namanya kesederhanaan dalam hidup ini. Kita mulai makin ngerti sekarang ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukankah hari-hari ini kita belajar mencukupkan diri, saudara? Bukankah hari-hari ini kita belajar untuk ini, saudara? Dan saya pikir ini kita mesti pertahankan terus sampai ke depan. Karena Alkitab ngomong seperti itu, Paulus ngomong, saudara, cukupkan. Saya tahu setiap kita sedang mencari makan, pakaian dan sebagainya. Ya, itu yang dicari, itu mau tidak mau, saudara. Kita sekarang mulai belajar memprioritaskan diri. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Saya pikir kita sudah tidak mengejar lagi hari-hari ini dengan keinginan apapun. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita sudah kikis habis itu. Saudara, kita tidak bisa kemana-mana untuk memenuhi keinginan kita sekarang. Bahkan itu dikesampingkan semuanya. Hal-hal yang bersifat keinginan tadi. Kita sekarang lebih prioritas namanya kebutuhan. Dan itu baik, saudara. Makanya kalau kita tangkap ini, kita belajar banyak dalam krisis ini. Supaya kita kembali lagi kepada prinsip firman yang Paulus tulis. Asal ada makanan dan minuman dan pakaian. Cukup. Kasih tahu suamimu, kasih tahu istrimu, kasih tahu anak-anakmu. Cukup. Ya, itu udah cukup, saudara. Semua orang sekarang fokus makan, pakaian. Jadi yang kedua, ayo belajar hidup dalam kesederhanaan. Dan pertahankan ini terus. Saudara tidak bisa kemana-mana menyombongkan diri apa, saudara, dengan apa yang kita pakai dan sebagainya. Keinginan-keinginan itu. Apa yang kita bisa sombongkan sekarang? Saudara sekarang sudah tidak memperhatikan lagi kan omongan orang, betul enggak? Saudara sudah tidak gubris lagi orang mau ngomong apa. Saudara sudah tidak bisa berpesta pora, karena itu bahaya akhir zaman. Pesta pora dan sebagainya. Sudah bisa menunjukkan kesombongan saudara sekarang. Mau tidak mau saudara sederhana sekarang ini. Pokok bisa makan selesai sekarang ini. Bahkan kita tidak bisa pergi untuk membeli pakaian apapun, saudara. Saudara, ini proses
Makanya kita mesti belajar di tengah-tengah krisis ini. Belajar saudara. Dan ayo ini menjadi gaya hidup kerajaan. Ini warga kerajaan. Raja sudah berfirman, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini menjadi gaya hidup kita. Terus kalau ada kelebihan gimana? Ada banyak orang-orang yang kita bisa tolong. Ada pekerjaan Tuhan yang kita bisa tolong. Kita bisa tabur dari kelebihan demi kelebihan kita. Bahkan di tengah-tengah kesederhanaan kita. Kita bisa menabur. Dan kita bisa menabur. Ingat saudara, semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jangan pernah berhenti menabur di tengah-tengah krisis. Jangan pernah berhenti menabur. Karena Alkitab hukumnya jelas. Siapa yang menabur dia akan tuai. Akan ada waktunya kita akan tuai mungkin di tengah-tengah krisis yang lain, saudara. Karena kita sudah menabur di tengah krisis yang sekarang. Makanya saya ingatkan jemaat Tuhan yang saya kasih. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Sebab itu Bapak Ibu, yang kedua ini saya tekankan ini bersama-sama. Karena saya melihat sekarang mau tidak mau kan saudara. Semua sekarang hidup sederhana saudara. Hidup memikirkan makan. Ya, apa yang kita minum, kita pakai, saudara. Dan itu cukup. Ayo miliki rasa cukup itu. Wow, sudah kita tidak bisa sombong-sombongan lagi, saudara. Kita tidak bisa ngomong lagi, nanti orang ngomong apa. Kita sekarang sudah mikirin itu, saudara. Bahkan saya melihat di medsos, kita tidak bisa tunjukkan hal-hal apa. Saya lihat kalau di IG story, beberapa teman-teman jemaat saya lihat begitu. Yang paling banyak isinya paling makanan, saudara. Ya, yang banyak diupload itu ya makan, minum, masak ini, masak itu. Wow. Ya, hidupnya sederhana dan sederhana, saudara. Tidak ada yang lain yang ditontonkan, saudara. Ya, dan itu good. Itu mesti dipertahankan, Bapak Ibu. Ya, sudah mulai belajar memasak sekarang. Mau tidak mau keterampilan memasak mulai saudara bangkitkan kembali. Ya, saudara tidak bermewah-mewah. Saudara, adalah hal yang baik kalau kita mau belajar di tengah-tengah krisis ini. Jadi pertahankan hidup dalam kesederhanaan ini, saudara. Ya, itu Tuhan. Ya. Yang ketiga, apa yang kita mesti belajar, saudara? Ini, saudara, di tengah-tengah krisis, hiduplah dalam keserupaan dengan Kristus. Saudara mesti ngerti ya, ending dari semuanya ini apa sih? Yaitu membentuk saudara dan saya serupa dengan Kristus. Ending dari semua krisis, kalau saudara tangkap itu, adalah keserupaan dengan Kristus. Artinya Tuhan ingin membawa kita dewasa di dalam Kristus. Saudara masih tangkap ini. Saya ingin membaca di dalam Roma 8, ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dengar, semua Tuhan izinkan. Tujuan endingnya akhirnya adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Artinya kita sedang didewasakan terus, saudara. Makanya ayo tangkap ini, kita belajar ini. Kalau Tuhan izinkan sekarang masing-masing kita saya berbeda-beda situasinya. Sudah mungkin mengalami krisis keuangan dan sebagainya. Ada banyak usaha-usaha mulai ditutup dan sebagainya. Mau tidak mau sudah mulai berpikir ulang. Saudara, ada banyak hal yang kita syukuri melalui krisis ini. Sekarang mau tidak mau kita makin berdoa lebih keras lagi, ya, makin dekat sama Tuhan lagi, saudara, ya, makin berpikir ulang, terus berpikir lebih keras lagi. Dan yang membuat saya bangga, kita bersyukur di tengah-tengah krisis ini, kreativitas kita makin muncul, saudara. Saya lihat orang-orang makin kreatif sekarang. Dulu keterampilan-keterampilan yang tidak pernah muncul, sekarang muncul, saudara. Dan itu yang kita bisa syukuri, saudara. Ya, makanya saudara jangan pernah gerutu setiap hari, jangan pernah ngomel, bersyukur, minta hikmat Tuhan. Jadi akhir
yang Tuhan mau bentuk adalah kedewasaan kita di tengah-tengah krisis. Ada orang-orang yang dibentuk untuk lebih sabar dan mau tidak mau, saudara. Ada orang-orang punya tipikal yang tidak sabaran, mau tidak mau dengan krisis ini membuat saudara makin sabar, mau tidak mau, saudara. Yang biasa di lapangan sekarang harus di rumah, saudara. Saudara harus belajar bersabar, saudara. Dan itu baik, saudara. Itu baik, itu lebih berharga yang di dalam ini ketimbang yang sifatnya di luar, yang fana, yang sementara, saudara. Yang di dalam itu yang Tuhan tuju. Sekali lagi saya ngomong, yang di dalam saudara lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan sedang tujukan di hati saudara. Makanya ayo periksa diri kita. Ayo kita terbuka, Tuhan mau ngajar apa. Ada orang-orang yang sedang diajar ketekunan hari-hari ini sama Tuhan. Tekun, saudara. Di tengah-tengah kondisi ini. Ada orang-orang yang dilatih untuk makin lemah lembut. Yang dulu kasar sama suami, istri, anak-anak. Mau tidak mau sekarang sudah belajar. Untuk mulai lemah lembut, saudara. Kalau dulu berkata-kata tajam dan sebagainya. Tapi sekarang belajarlah di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan ngajar kelemah lembutan di tengah-tengah saudara. Tuhan ngajar untuk saudara bersyukur. Itu pelatihan saudara. Saudara diajar untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak mudah saudara. Saya tahu tidak mudah. Tapi ini latihan. Inilah bentuk cara proses untuk kita didewasakan sama Tuhan. Suatu hari ini selesai. Saudara akan lihat, memang mungkin yang di luar tidak banyak berubah. Tapi saudara mulai lihat di dalam saudara, jauh lebih perubahannya itu. Dan orang-orang akan lihat saudara. Istrimu akan lihat, suamimu akan lihat, anak-anakmu akan lihat. Bahkan sekeliling kita akan melihat ada banyak perubahan. Itu lebih berharga saudara. Makanya ending dari semua krisis ini adalah keserupaan dengan Tuhan kita. Makanya ayo beri dirimu, termasuk saya saudara. Dilatih Tuhan. Makin sabar, makin tekun, saudara. Dilatih Tuhan. Saudara. Berharap bergantung penuh kepada Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk itu ya? Amin. Yes, saudara. Jadi ayo sama-sama kita tunjukkan buah-buah kedewasaan kita. Dewasaan secara rohani kita ya, bersama-sama. Ingat, saudara latihan krisis ini. Ada hal yang Tuhan mau latih ya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu semuanya, setiap kita, anak-anak muda juga. Ya semua dilatih saudara. Ayo kita tangkap ini. Tuhan terima kasih, bersyukur tiap hari. Apa yang harus saya latih Tuhan? Oh aku harus dilatih tingkat kesabaran saya. Belajar terus, minta anugerahnya. Jadi ending dari semuanya yang Tuhan tuju adalah kedewasaan rohani kita. Wow, haleluya. Ya, jadi jangan salah pengejaran saudara. Jangan salah prioritas dalam hidup kita. Ayo kalau ada prioritas yang salah, ayo atur ulang lagi sekarang ini. Bersama dengan keluarga, atur lagi saudara. Jadi yang pertama adalah terus hidup dalam kerukunan. Ya, bangun itu bersama dengan keluarga. Karena di tengah kerukunan itulah tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kerukunan saudara dan saya. Ya. Kerukunan mendatangkan ketentraman buat jiwa kita juga, saudara. Ya. Dan kerukunan itu mendatangkan perintah untuk berkat datang buat kita. Haleluya. Yang kedua, yuk belajar bersama-sama untuk hidup dalam kesederhanaan, saudara. Mau tidak mau sekarang dilatih untuk sederhana. Asal ada apa? Makanan dan pakaian, cukuplah. Ayo. Miliki rasa cukup. Tidak usah pandang orang lain dan sebagainya. Apa saudara sudah tidak bisa lagi. Saudara. Ya, belajar cukupkan diri untuk itu. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam keserupaan terus dengan Kristus Tuhan kita. Ayo makin lebih dewasa. Satu hari kita akan berjumpa mungkin dengan kelompok. Ya, bersama-sama kita akan. Ya, kita juga kangen semuanya, saudara. Ya, ingin ketemu semuanya. Ya, kita kangen ibadah bersama-sama di gereja kita masing-masing. Ya, khususnya di gereja kita, di rumah rohani kita. Kita kangen semuanya untuk kita ketemu. Suatu hari kita ketemu. Saya berharap setiap kita makin dewasa bersama-sama. Haleluya. Semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Wow. Tuhan memberkati semua keluarga pagi hari ini. Saya berdoa perlindungan Tuhan nyata atas Bapak Ibu. Dan saya mempercayai hal-hal supranatural Tuhan terus kerjakan atas hidup Bapak dan Ibu. Usaha saudara,
rumah tangga dan sebagainya. Saya mendengar kesaksian juga bagaimana di tengah krisis ini mereka mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Wow, ini orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Yang percaya tidak ada sesuatu pun yang permanen di atas muka bumi. Yang permanen cuma Tuhan dan janji-janjinya aja. Musim ini akan berlalu, akan berganti musim ya Tuhan. Tapi kami tidak akan lewatkan musim ini tanpa kami belajar sesuatu. Masing-masing kami terbuka. Kepada suami, kepada istri, anak-anak, terbuka sama Tuhan. Tuhan sedang ngajar apa di tengah-tengah masa krisis ini? Terbuka sama Tuhan. Jangan malah sebaliknya. Harusnya kau ciptakan kerukunan. Jangan makin sebaliknya, saudara, makin konflik demi konflik. Karena saya mendengar semakin keadaan seperti ini, tingkat kekerasan dalam rumah tangga semakin besar. Itu dijauhkan dari kita semuanya. Tapi ayo ciptakan atmosfer kerajaannya di tengah-tengah kita. Oleh anugerahnya Tuhan tolong. Terus bangun hidupmu dalam kesederhanaan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Cukupkan terus. Pertahankan ini. Dan ayo terus hidup kita makin dewasa di dalam Tuhan. Melalui krisis Tuhan pakai untuk mendewasakan setiap kita. Bapak terima kasih. Engkau tempat kami berharap. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah, mari persiapkan. Kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan roti, persiapkan anggur di rumah masing-masing. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama dengan keluarga, angkat roti tinggi-tinggi sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada pribadi Yesus Tuhan kita yang sudah mati buat kita. Bahkan dia sudah bangkit. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dia sudah bangkit. Haleluya. Ayo beri syukurmu kepada Tuhan. Masing-masing berterima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau kekuatanku. Katakan, hanya Engkau yang aku andalkan. Hanya Engkau yang aku andalkan ya Tuhan. Bapak terima kasih. Tengah-tengah kondisi yang ada ini, Tuhan izinkan. Terus kami mengangkat tangan hati kami, berserah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pengorbananmu, kasihmu buat kami. Kalau ada tubuh kami, umatmu yang sakit, sembuhkan ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, oleh bilur-Mu, jadi sehat kami semuanya. Dalam nama Yesus. Percayakah Bapak Ibu, roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga. Ucapkan syukur-Mu. Dan saya beri terus waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Kalau ada doa-doa pribadimu, keluargamu, panjatkan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan doa-doamu, kerinduan-kerinduanmu kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Dia hadir bersama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dan Dia mendengar seruanmu. Tuhan, Kau dengar setiap seruan kami umat-Mu. Kami terus bergantung kepada-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami. Bapak, Kau dengar seruan umat-Mu ya Tuhan. Engkau dengar jeritan hati umat-Mu, permohonan demi permohonan umat-Mu. Ya Yesus Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku. Yes Lord, yes Lord. Thank you Lord, thank you. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini seruan kami. Terima kasih. Kami percaya di dalam darah-Mu ada kehidupan-Mu. Saat kami meminumnya, biar kehidupan Tuhan turun atas kami. Memenuhi kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga beri syukurmu kepada Dia. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yesus, Yesusku. Mari bersyukur. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ucapan syukur kami umat-Mu Tuhan. Oh ini pujian syukur kami. Saat ini Tuhan jamah umat-Mu. Kau menjamah, Kau melawan setiap kami. Oh ya Roh Kudus, Kau yang menjamah umat-Mu Tuhan. Kau yang melawat mereka. Kau yang melawat umat-Mu Tuhan. Oh Kau hadir menjamah mereka.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari bersama dengan keluarga bergandengan tangan. Terimalah berkat yang datang dari surga. Bapa, bukakan tingkap surgamu saat ini. Berkati umatmu di rumah tangga demi rumah tangga. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Hadiratmu bersama dengan mereka ya Tuhan. Bapakku berkati dengan kesehatan, berkat pelindungan ilahi atas seluruh umatmu ya Tuhan. Keluar masuk mereka dalam perlindunganmu, dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Tuhan berkati usaha, berkati pekerjaan, bisnis umatmu. Berkat surga sendiri dilimpahkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena sumber kami ada di surga. Dalam nama Yesus Kristus mengalir Tuhan. Memberkati mereka. Berkati anak-anak, cucu-cucu umatmu. Berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terus Tuhan kerjakan hal-hal supranatural di tengah-tengah umatmu. Mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun dari jemaatmu Tuhan yang kena virus ini. Semua dalam pelindunganmu. Dalam nama Yesus oleh kuasa darahmu ya Tuhan yang melindungi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar berkat ini turun atasmu. Berkat sukacita, damai sejahtera dan kebenarannya melimpah atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Katakan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh yes Jesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saya kasih tos kanan kiri, suami si anak-anak. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan sama keluarga. Amin.